Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Rontoknya jet tempur F-16 Ukraina. Ukraina akhirnya menemui kenyataan pahit. Satu persatu jet tempur F-16 kiriman NATO rontok di tengah pertempuran melawan pasukan Rusia. Pada 26 Agustus 2024, sebuah pesawat tempur multiperan F-16 yang konon diterbangkan Letnan Kolonel Alexei Monfils jatuh ketika berlangsung serangan masif rudal dan drone Rusia. Angkatan Udara Ukraina secara resmi mengumumkan kematian heroik Alexei Mes, seorang perwira menengah yang mereka sebut bertaruh nyawa menyelamatkan jiwa-jiwa rakyat Ukraina. Alexei Monfils sebelumnya adalah pilot pesawat tempur MiG-29 Ukraina. Ia kemudian ikut program pelatihan cepat pilot F-16 di Arizona atau Denmark ketika NATO akan memasok jet-jet itu ke Ukraina. Otoritas keamanan Ukraina tidak merinci sebab hancurnya jet tempur F-16. Pihak Rusia mengatakan jet tempur F-16 itu remuk terkena rudal saat masih di parkiran pangkalan. Tapi seorang anggota parlemen Ukraina, Maryaba Besugla, mengatakan info yang diterimanya, jet tempur F-16 itu terkena rudal Patriot yang ditembakkan pasukan pertahanan Ukraina. Pentagon menolak mengomentari laporan rontoknya jet F-16 yang kemungkinan hibah dari Denmark, Norwegia, atau Belanda ini. Ukraina secara resmi menerima hibah jet-jet tempur F-16 Fighting Falcon dari negara NATO. Volodymyr Zelensky kemudian memamerkan jet-jet tempur itu dalam sebuah upacara kecil. Prosesi di depan anggota militer Ukraina itu kemudian diikuti terbang lintas jet tempur F-16 yang sudah berlogo militer Ukraina. Lantas apa makna dan pesan dari rontoknya jet tempur F-16 Ukraina ini? Bagaimana NATO akan merespon hancurnya persenjataan modern kiriman mereka ke Kiev? Informasi hancurnya jet tempur F-16 Ukraina dan kematian pilotnya muncul 3 hari setelah kejadian tragis itu. Bahkan kisah awalnya datang dari postingan di media sosial terkait perkabungan keluarga pilot Alexei Mes di kota Luz, Ukraina. Baru kemudian otoritas militer Ukraina mengumumkan secara resmi peristiwa itu, diikuti pemberitaan di media arus utama barat, Rusia, dan Ukraina. Bagi militer Ukraina, kejadian ini seharusnya memang ditutup rapat mengingat sensitivitas masalahnya. Volodymyr Zelensky pada 28 Agustus 2024, artinya ini sudah ada kejadian tragis rontoknya jet F-16, mengumumkan penggunaan jet F-16 dalam pertempuran udara. Ia sama sekali tidak menyinggung kematian pilot Alexei Mes yang menerbangkan pesawat tempur yang kemudian rontok itu. Zelensky memuji hasil operasi dan meminta Barat lebih banyak lagi mengirim armada sejenis ke Ukraina. Jet-jet tempur F-16 kiriman NATO itu belum genap sebulan dioperasikan di perang Ukraina. Kerahasiaan lokasi pangkalan dan operasinya dijaga sangat ketat. Kecelakaan atau kerusakan pesawat tempur itu baik karena teknis, non-teknis maupun akibat pertempuran tentu akan menjadi kampanye buruk bagi Ukraina dan Barat. Hari sial itu akhirnya terjadi pada 26 Agustus 2024, tepat saat pasukan udara Rusia menggelar serangan masif rudal dan drone ke berbagai infrastruktur energi Ukraina. Volodymyr Zelensky sejak setahun lalu meminta NATO mengirimkan jet tempur F-16 ke Ukraina guna mengubah keadaan peperangan. Namun baru setahun kemudian NATO menghibahkan 6 dari minimal 24 unit jet tempur F-16 yang semula dimiliki sejumlah negara anggota Pakta Militer itu. Selain Amerika Serikat, Denmark, dan Belanda, negara NATO seperti Belgia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, dan Swedia menjanjikan pengiriman jet-jet tempur F-16 milik mereka. Pesawat tempur F-16 pertama kali tiba di Ukraina pada tanggal 31 Juli 2024. Media Inggris The Economist melaporkan ada 10 pesawat tiba di gelombang pertama. Pada akhir tahun, pasukan Ukraina diperkirakan akan menerima 20 pesawat tempur dari total 79 unit pesawat yang dijanjikan NATO.
Pemerintah Moskow sejak lama memperingatkan Barat untuk tidak terus mencurahkan minyak ke bara api konflik Ukraina. Mengirimkan persenjataan modern ke Kiev hanya akan memperpanjang pertempuran serta memperburuk nasib masyarakat Ukraina. Rusia juga menegaskan jet buatan raksasa industri militer General Dynamics Amerika Serikat itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Jet-jet tempur itu tinggal menunggu waktu akan dihancurkan seperti tank M1 Abrams, Leopard 2, Challenger 2, rampur lapis baja, roket dan rudal barat lainnya yang diberikan kepada Kiev. Jadi sekarang semakin jelas rontoknya untuk pertama kali sebuah jet tempur F-16 Ukraina yang resmi diakui oleh Kiev adalah kerugian amat besar teknis maupun non-teknis. Secara teknis, apakah itu kesalahan pilot atau tembakan kawan sendiri dalam pertempuran, memperlihatkan betapa rentannya situasi perang di darat maupun udara Ukraina. Sebagai pilot senior berpangkat letnan kolonel, Alexei Mesh diyakini kecil kemungkinan melakukan kesalahan saat menerbangkan jet tempur yang baru saja dikuasainya. Jika masalahnya akibat tembakan kawan sendiri dari rudal Patriot Ukraina, secara teknis menunjukkan rapuhnya koordinasi dan komunikasi di tubuh militer Ukraina. Lalu secara non-teknis, hancurnya jet tempur F-16 ini berdampak psikis terkait moralitas pilot-pilot lain, serta pasukan Ukraina yang berharap banyak armada udara baru ini benar-benar bisa mengubah situasi perang. Bagi NATO dan produsen jet tempur ini, rontoknya F-16 memberi lampu kuning atau bahkan lampu merah. Perang di Ukraina tidak bakal mereka menangkan. Biayanya akan semakin mahal jika unit-unit jet tempur F-16 selanjutnya yang dioperasikan Angkatan Udara Ukraina akan bernasib sama buruknya. Pastinya ini akan berdampak pada kelanjutan pasok jet-jet tempur F-16 atau jet tempur lain yang semula dijanjikan Prancis maupun Inggris dan negara-negara NATO lainnya. Presiden Prancis Emmanuel Macron pernah menjanjikan akan menghibahkan sejumlah jet tempur Mirage 2000 ke Ukraina. Bagi Rusia, perkembangan sudah pasti menaikkan moral tempur militernya menyusul sempat bobolnya pertahanan di wilayah Kursk awal bulan ini. Peristiwa ini sekaligus pembuktian bagi peringatan Moskow kehadiran jet-jet tempur buatan NATO tidak akan ada artinya di medan perang Ukraina. Serangan lintas batas ke wilayah Kursk oleh pasukan Ukraina memang sempat mengejutkan elit militer Rusia. Militer Kiev bermaksud memecah fokus pasukan Moskow yang mendapatkan kemajuan demi kemajuan di wilayah Donbas. Tapi dengan cepat serangan yang dikoordinasi intelijen NATO itu menemui kegagalan. Pertahanan Ukraina di Donbas semakin rapuh, sementara ribuan tentara terlatih Ukraina tewas atau tertangkap di wilayah Kursk, Rusia. Tribuners, konflik Rusia-Ukraina tampaknya akan berlangsung sangat panjang. Operasi Kursk adalah indikator kuat banyak pihak di Barat tidak menghendaki peperangan ini berakhir. Rusia juga menganggap Volodymyr Zelensky dan elit Ukraina sebagai proksi Barat sama sekali tidak menginginkan perdamaian atau mengakhiri konflik di meja perundingan. Amerika Serikat dan elit NATO semakin jelas berusaha menguras dan melemahkan Rusia dengan mempertahankan perang di Ukraina selama mungkin. Ini tentang geopolitik global, tentang bagaimana kekuatan hegemonik Barat tidak menginginkan pesaing kuat seperti Rusia dan China. Tapi dunia timur dan dunia selatan semakin hari semakin menjauh dari Barat. Pengaruh kekuatan imperialis dan kolonialis bertumbangan di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Rontoknya jet tempur F-16 di Ukraina hanya satu di antara tanda-tanda buruk bagi kekuatan NATO dan Barat yang gila perang.